Gujarat merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh sarjana asal Belanda J.P. Moket pada awal abad ke-20. Berdasarkan teori ini, Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat, sebuah wilayah di India, bagian barat abad ke-13. Gujarat saat itu menjadi pusat perdagangan sangat penting di Samudra Hindia, menjadikan titik persinggahan utama bagi kapal-kapal dagang yang melintasi jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim dari Gujarat diperkirakan tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga agama Islam mereka sebarkan secara damai melalui interaksi dengan penduduk lokal. Salah satu dasar teori Gujarat adalah ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bergaya khas Gujarat. Batu nisan tersebut menunjukkan adanya pengaruh seni dan budaya Islam dari wilayah India. Selain itu, teori ini juga diperkuat oleh keberadaan jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Gujarat dengan pelabuhan-pelabuhan penting di Asia Tenggara, seperti Malaka dan Sumatera. Jalur ini memungkinkan terjadinya kontak budaya dan agama yang intens antara pedagang Gujarat dan masyarakat lokal. Melalui perdagangan, para pedagang Muslim mengenalkan nilai-nilai Islam pada penduduk lokal yang kemudian diterima secara bertahap. Teori Gujarat juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan Islam di India. Gujarat pada masa itu merupakan salah satu wilayah yang telah lama terpengaruh oleh peradaban Islam, khususnya setelah berdirinya Kesultanan Delhi dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di India. Para pedagang Muslim di Gujarat dikenal sebagai kelompok yang memiliki keahlian tinggi dalam berdagang dan berhubungan dengan komunitas internasional. Mereka membawa tradisi Islam yang sudah matang dan mapan, sehingga mampu menyebarkan ke wilayah lain, termasuk Nusantara. Penyebaran Islam melalui jalur ini dianggap berlangsung secara damai dengan pendekatan akulturasi budaya yang kuat. Meskipun teori Gujarat memiliki banyak pendukung, teori ini juga menuai kritik dari para sejarawan lain. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori ini terlalu fokus pada peran perdagangan Gujarat tanpa mempertimbangkan kemungkinan penyebaran Islam langsung dari Timur Tengah atau Arab. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke kawasan Asia Tenggara jauh sebelum abad ke-13, yang berarti bahwa Gujarat mungkin bukan satu-satunya pusat penyebaran Islam. Selain itu, interaksi perdagangan antara Arab dan Nusantara juga telah berlangsung sejak awal abad Masehi, sehingga memungkinkan adanya pengaruh langsung dari Arab. Itu, teori Gujarat sering dianggap kurang memperhatikan dinamika lokal di Nusantara. Proses Islamisasi di Nusantara tidak hanya terjadi karena pengaruh dari luar, tetapi juga melibatkan peran aktif para ulama dan pemimpin lokal. Misalnya keberadaan Kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat Islam pertama di Nusantara menunjukkan bahwa penyebaran Islam tidak hanya bergantung pada pedagang Gujarat, tetapi juga pada pengaruh politik dan sosial di kawasan tersebut. Para pemimpin lokal memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam kepada rakyatnya, baik melalui pendidikan agama maupun adopsi budaya Islam dalam tradisi lokal. Pada akhirnya, teori Gujarat memberikan salah satu sudut pandang penting tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, meskipun terdapat perdebatan tentang validitasnya. Teori ini tetap menjadi bagian penting dalam studi sejarah Islam di Asia Tenggara. Penjelasan tentang peran Gujarat sebagai penghubung antara India dan Nusantara menyoroti pentingnya jalur perdagangan maritim dalam penyebaran agama dan budaya. Dalam konteks yang lebih luas, teori ini juga menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai kekuatan lokal dan internasional dengan dinamikian. Teori Gujarat tidak hanya menggambarkan proses Islamisasi sebagai fenomena sejarah, tetapi juga sebagai cerminan dinamika global yang membentuk identitas Nusantara.